Puji Tuhan, selamat menjelang siang Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua baik ya, puji Tuhan. Kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Maret. Ya, gak lama lagi bulan April. Puji Tuhan, tanpa terasa semuanya kita jalan dengan baik. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal, bahwa ada sebenarnya banyak hal yang harus kita putuskan atau kita membuat keputusan bagi diri kita. Sekalipun barangkali yang kita lihat, yang kita rasakan itu tidak seperti keinginan kita, tetapi selalu ada alasan bagi kita untuk membuat sebuah keputusan yang positif. Karena kalau kita sudah berani membuat keputusan positif bagi diri kita, ternyata itu akan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Saya berapa kali katakan pada kita tidak akan bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya kita bisa memberikan perspektif yang berbeda untuk masa lalu. Ya, daripada segala sesuatu yang atau masa lalu kita, setiap kita ingat kita sedih, kita sakit hati, kita kecewa, mengapa kita tidak hentikan untuk berpikir bahwa itu hal yang menyakitkan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Artinya apa? Saya bersyukur saya pernah punya pengalaman yang pahit sekalipun dan saya bisa melaluinya, selesai, betul? Sehingga kalau kita menceritakan hal itu, sudah menceritakan sebagai sebuah kemenangan, sebuah bagian dari perjalanan hidup yang kita lalui dan kita menang atas itu. Yang tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Jadi saudara, sebenarnya kita yang harus membuat keputusan bagi diri kita. Sebab kalau tidak saudara, kalau hidup kita masih dikendalikan oleh perasaan, oleh emosi, hal-hal yang negatif, saya kira kita akan dirugikan dalam banyak hal. Karena itulah perkenankan hari ini saya ajak kita melihat firman Tuhan tentang sikap yang disebut dengan rasa cukup atau rasa puas. Rasa cukup atau rasa puas. Kalau kita bicara rasa cukup, rasa puas, saya kira istilah cukup atau puas ini kan relatif. Setuju ya? Relatif. Sesuatu yang cukup bagi kita belum tentu cukup bagi orang lain. Sesuatu yang buat kita puas belum tentu puas bagi orang lain. Sambil contoh makanan aja misalnya, kalau kita diajak makan atau kita makan satu tempat, kita bisa mengatakan, waduh puas sekali hari ini makan. Yang lain katakan biasa-biasa aja. Nah kadang kita bertengkar hanya gara-gara penilaian seperti itu. Masa gitu aja kamu biasa-biasa? Kalau aku puas sekali. Dia katakan, ya silahkan kamu puas, tapi aku kan biasa aja. Jangan kamu paksa dong saya harus puas seperti kamu. Akhirnya saudara, gimana? Kita mau menyamakan pendapat atau terima aja apa adanya? Nah kadang-kadang saudara, kita berkelahi, bertengkar, menghabiskan banyak waktu hanya karena ingin memaksa orang supaya sependapat dengan kita. Saudara-saudara, nggak mungkin, karena dia sedang bicara rasanya dia dan kita bicara rasanya kita. Setiap orang punya rasa berbeda. Karena itu hari ini mari kita belajar rasa cukup atau rasa puas. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan 8, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, saya ingin memulai ayat yang ke-6 ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Perhatikan, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau disertai rasa puas, memberi keuntungan besar. Jadi ini yang saya katakan tadi, ketika kita membuat sebuah keputusan, saya puas, saya cukup, ternyata ini menjadi titik tolak untuk keuntungan berikutnya. Sebab kalau saya nggak puas, saya kecewa, kita kehilangan kesempatan untuk keuntungan berikutnya. Setuju nggak? Kenapa? Kita memulai dari minus, dari negatif. Otomatis kita masih berjuang kita pada titik nolnya. Bisa ya? Saudara masih ingat matematika masa lalu?
Tetapi kalau kita sudah puas, udah tinggal plus, 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 plus. Simple hitungannya. Dan puji Tuhan, Alkitab mengajar demikian. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, memberi keuntungan besar. Artinya begini, ketika saudara datang beribadah, ketika saudara datang ke gereja, datanglah dengan rasa cukup, dengan rasa puas. Nah, setidaknya saudara, kalau saudara katakan, loh memang saya belum puas dengan hidup. Nah, Alkitab mencatat dalam ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Minimal itu standar kita. Masa sih saudara-saudara yang ada di sini hari ini, atau saudara yang ikuti Hotband ini lewat live streaming atau lewat YouTube, saudara nggak bisa makan. Saudara nggak punya pakaian. Artinya ini aja sudah bisa menjadi dasar kita untuk puas dengan hidup. Untuk merasa cukup dengan hidup. Kalau masalah saya belum dapat ini, saya belum mencapai ini, ya itu kan masalah nanti. Tapi puas dulu dengan hari ini, puas dulu dengan apa yang ada. Barulah kita masuk kepada tahapan berikutnya. Kalau kita nggak puas, akhirnya kita akan selalu berjuang mencapai level puas dulu, baru akhirnya keuntungan berikutnya. Sekali lagi, kita akan kalah selangkah, kalah 2 langkah, kalah 3 langkah. Tapi ketika kita berani memutuskan, saya puas dengan hidup saya puas dengan keberadaan saya, kita sudah menang 1 langkah. Amin. Dengan apapun yang kau miliki, katakan saya puas. Saya puas. Itu sama dengan saudara menghargai hidup saudara. Saudara menghargai apa yang kau sudah capai. Engkau menghargai prestasimu sampai pada titik ini. Kalau masih sulit, setidaknya pembandingnya adalah makanan dan pakaian. Saudara sudah punya makanan. Saudara gak kekurangan makan, saudara gak kekurangan pakaian. Kan ini sudah cukup untuk mengatakan saya puas dengan hidup saya. Karena saya masih makan dan saya masih punya pakaian. Saya percaya saudara lebih daripada makan, bahkan kebanyakan makan. Amin saudara. Halo, kelihatan kok. Kalau saudara bukan kekurangan makan, tapi kelebihan makan. Dan itu pun masih belum puas juga. Saudara, zaman sekarang misalnya, orang bukan masalah susah makan, karena tidak ada dimakan, tapi makanya bahasa sekarang orang di kota, kita makan apa hari ini dan makan di mana, ya kan? Katanya levelnya kalau naik lagi kita mau makan siapa, itu levelnya naik lagi dia. Ya, saudara-saudara, tapi ya oke, kita bicara firman Tuhan kembali hari ini. Memang ibadah kalau disertai rasa puas memberi keuntungan besar. Tolong saudara pahami. Rasa puas itu memberi keuntungan besar. Rasa puas itu memberi keuntungan besar. Jadi saudara yang tidak pernah puas dengan hidup, saudara rugi. Sekali lagi, tadi saya pakai istilah grafik yang negatif positif aja. Jadi kalau saudara belum puas, bersaudara ada pada kolom negatif. Saudara sedang berjuang untuk sampai pada titik 0. Tapi ketika saudara saya puas, setidaknya minimal saudara ke titik 0 tinggal melangkah ke positif 1, 2, 3 dan sebagainya, keuntungan. Amin saudara? Nah, mengapa sesungguhnya kita perlu puas dengan hidup ini? Beribadah dengan puas. Saudara-saudara, kadang-kadang begini ya, orang bisa ke gereja tapi motifnya sudah keliru. Kenapa? Karena datang dengan tidak puas tadi. Datang sebagai orang yang menderita, datang sebagai orang yang kalah, datang sebagai orang yang gagal. Sehingga ke gereja itu sudah motifnya adalah bagaimana supaya saya bisa menutupi defisit saya, bagaimana supaya saya ini, bagaimana. Akhirnya di gereja itu tidak ada perasaan puas dulu. Nah, karena itu saudara, kalau hari ini saudara ada di rumah Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, mulai start dengan puas. Dan saudara akan dibangun kepada level yang berikutnya. Nah, kita kembali, mengapa kita perlu rasa puas? Saudara-saudara, yang pertama alasannya adalah
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini pembandingnya saudara. Mengapa kita perlu puas? Coba bandingkan dengan keberadaan saudara sekarang ini. Waktu kita datang ke dunia itu nggak bawa apa-apa. Maaf, seorang bayi datang ke dunia, hari ke dunia, memang dia bawa apa? Dan kalau nanti pun kita pulang, kita kan nggak bawa apa-apa juga pulang. Jadi saudara, berarti apa yang kita miliki sekarang untuk apa? Kan yang kita nikmati hanya yang bisa kita makan, yang bisa kita pakai, betul nggak? Paling seperti tadi itu kan, wah kita makannya di restoran yang kesukaan kita, makanan yang kita suka, kemudian kita bisa pakai baju yang memang sesuai dengan selera kita, model kita, kan cuma itu. Selebihnya gimana? Kalau kita kembali dari dunia ini, meninggalkan dunia, kita membawa apa saudara? Nggak bawa apa-apa. Nah, ini setidaknya alasan kita untuk puas dengan hidup. Jadi bandingkanlah keberadaan saudara sekarang dengan keberadaan saudara ketika Anda datang ke dunia ini. Coba bandingin. Bukankah ini lebih dari cukup sebagai alasan untuk bersyukur? Amin Bapak Ibu. Bukankah ini cukup? Karena dulu kita datang tidak bawa apa-apa. Dan kalau kita pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi saudara, kerja keras kita untuk siapa? Untuk orang kita tinggalkan tentunya, betul? Bukan untuk kita. Bahkan kadang-kadang saudara kita berpikir, kalau aku tinggalkan pada generasi setelah aku, setidaknya walaupun aku nggak ada, mereka sudah hidup cukup. Tapi kenyataan apa? Ada banyak orang-orang, justru ketika orang tuanya meninggalkan banyak hal, yang ditinggalkan jadi persoalan, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba, mari kita belajar. Mengapa kita perlu puas, rasa cukup dengan hidup ini? Karena apa yang ada pada kita lebih dari cukup. Karena apa? Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, waktu kita datang ke dunia, kita nggak bawa apa-apa kok. Kita nggak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa, saudara. Dan kalau kita pergi juga, memang kita bawa apa? Kita bawa apa? Jangan sampai sekali lagi yang kita tinggalkan justru nyusahin orang, saudara. Yang kita tinggalin. Karena itu, saudara, ini alasan pertama. Mengapa kita perlu ada rasa puas dengan hidup ini? Karena waktu kita datang, kita nggak bawa apa. Dari ayat inilah ditulis lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua kita tinggalin. Nggak bisa kita bawa saudara bawa mobil ke kuburan. Atau saudara mau bilang, saya peti matinya diganti dengan mobil kesayangan saya. Halo, saya yakin kuburan saudara harus pakai security. Karena sudah pasti dijamin dibongkar orang itu kuburan saudara untuk ngambil mobilnya. Bukan ngambil mayat saudara, bukan. Orang nggak perlu mayatnya, tapi mobil yang jadi peti mati kita itu yang perlu bagi orang. Saudara-saudara, apa yang buat kita bangga dengan hidup ini? Karena itu, mari puas. Yang kedua, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Maksudnya tadi pengen kaya, tetapi terjatuh kepada pencobaan, terjatuh pada jerat, karena berbagai nafsu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini fakta-fakta yang sekarang sedang kita lihat, saudara? Ada banyak orang jadi korban, akhirnya runtuh, binasa, kecewa, sedih, hanya karena tadinya berpikir, kalau aku ikut, aku akan kaya.
Karena tidak puas, karena tidak cukup. Saudara-saudara, saya selalu berpikir begini, Tuhan kan kasih kita akal ya. Tuhan kasih kita pikiran. Mari kita gunakan akal dan pikiran kita. Pikiran kita sebenarnya mengajak kita berpikir wajar. Maaf, mungkin kalau orang Jawa mengatakan waras, berpikir waras, normal. Tapi seringkali nafsu, keinginan ini membuat daya nalar kita itu nggak bekerja. Ini fakta, betul nggak? Hanya karena ingin kaya. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Dan puji Tuhan, dari ribuan tahun yang lalu, firman Tuhan sudah mencatat ini sebagai sebuah nasihat. Hati-hati loh. Ingin kaya itu membuat orang terjatuh. Hati-hati. Ingin. Kalau sudah nafsunya berbagai-bagai nafsu, ini yang membuat orang terjebak, akhirnya mencelakakan, menenggelamkan manusia, meruntuhkan manusia, membinasakan manusia. Terlalu luas akibat yang harus ditanggung oleh orang-orang yang ingin ini tadi. Yang tidak puas. Tolong saudara pahami, ini nasihat dari firman Tuhan bagi kita. Silahkan aja orang punya itu, silahkan, biar aja dia begitu. Yang penting kan saudara masih bisa makan. Halo? Memang hidup ini saudara gak ada puasnya. Ya saya mau cerita tentang diri saya lah. Puluhan tahun yang lalu, waktu saya masih hanya punya sepeda motor, Tuhan boleh dong kalau boleh saya punya mobil. Saya kan pendeta Tuhan, harus ke sana kemari. Kalau hujan biar gak kehujanan, kalau panas biar gak kepanasan. Ya puji Tuhan, dapat mobil Daihatsu Jayabra. Ada yang ngasih. Mulai di lampu merah, lihat sebelah, loh kok kijang ya? Mulai lihat sebelah, loh kok Toyota kijang ya? Mulai doa, Tuhan boleh dong kijang super juga jadilah. Dapat kijang super. Lihat sebelah lagi, loh kok ada yang lebih bagus ya? Saudara begitu? Kalau diikuti saudara nggak habis-habisnya. Betul nggak? Syukur kalau kita punya kemampuan untuk menggantinya tanpa ada masalah. Ada orang yang memaksakan diri saudara, terjebak lagi dia. Terjebak. Ada satu cerita, ini seorang pendeta cerita. Satu ketika ada jemaat curhat sama pendeta. Curhatnya begini. Pak pendeta, saya baru mendidik istri saya. Mendidik gimana? Begini, kami kan tinggal di kompleks itu. Jadi selalu istri saya bandingkan harta kami dan harta tetangga. Misalkan tetangga beli TV, dia langsung, Pak, tetangga TV baru loh. Masa kita TV gini-gini aja, malu dong sama tetangga. Akhirnya suami kan, oke, nanti gajian ya, ganti TV. Kemudian, Pak, itu tetangga ada kulkas baru loh. Kita kan belum punya kulkas. Oke, nanti gajian ya, kulkas baru. Terus, Pak, tetangga sebelah sepeda motor. Jadi istrinya itu kalau mau belanja ke pasar itu nggak lagi jalan kaki terus juga angkut loh, Pak. Masa Papa istrinya harus jalan kaki? Oke, sepeda motor. Nah, istri nggak pernah nanya dari mana sih ini uang kan gitu. Tapi namanya suami nggak mau tengkar, ya dipenuhi aja. Akhirnya terdengar kabar, sebelah istri baru. Suami bilang, Ma, dengar-dengar sebelah istri baru, Ma. Boleh dong. Boleh dong. Oh, Pak, jangan, Pak. Loh, dulu kamu kan tetangga TV baru, kamu minta TV baru. Kulkas baru, kamu minta kulkas baru. Sepeda motor baru. Lah, masa saya nggak boleh sih? Biar kita sama dengan, masa malu dong dengan tetangga. Tetangga istri baru, masa kita enggak sih? Gimana saudara? Akhirnya kata, Pak minta maaf Pak,
Silahkan ambil semua asal jangan. Saya bilang, akhirnya suaminya bilang, kamu nggak pernah tahu kan saya gimana cari duit. Utang saya numpuk di kantor dan sama teman-teman. Hanya ingin memenuhi kepenuhan kamu. Karena saya nggak mau berantem sama kamu. Hati-hati dengan keinginan saudara. Halo? Kok saudara jadi senyap? Gimana? Keinginan. Hati-hati. Nah karena itu saudara dikatakan hanya mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Kalau saya ditanya bagaimana saya mengukurnya, sekali lagi gunakan aja logika berpikir yang normal, yang sehat. Saya bukan orang bisnis dan saya nggak mengerti bisnis. Tapi bagi saya patokan saya adalah paling tidak bunga bank yang dibuat oleh BI. Setidaknya itu jadi standar bagi saya. Kalaupun ada kelipatan keuntungan janjikan orang untuk investasi paling 2 kali 3 kali. Tapi kalau sampai 10 kali 20 kali bagi saya wow. Bagi saya nggak masuk akal. Gunakan logika berpikir. Supaya tidak masuk dalam jerat saudara. Orang-orang yang ingin kaya itu kan akhirnya dijerat oleh orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu. Untuk apa saudara? Makanya harus dimulai rasa cukup tadi. Supaya tidak langsung silau dengan tawaran-tawaran yang seperti itu. Harus ada rasa cukup. Yang selebihnya kan hanya bonus, hanya tambahan. Amin. Namanya tambahan boleh ada, boleh enggak dapat juga enggak apa-apa. Sehingga kita tidak terlalu dikendalikan oleh nafsu tadi saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Untuk tidak terjebak saudara. Saudara harusnya bisa mengembangkan ini dalam hidup saudara sesuai dengan profesi saudara, kompetensi saudara. Tidak perlu kita terlalu berambisi. Saudara, saya selalu suka, saya selalu mendalami dan saya menemukan terus hal-hal yang berguna bagi diri saya tentang perubahan talenta. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama, saudara. Buktinya kasih perumpamaan begini, ada seorang yang kaya ingin pergi ke luar negeri, akhirnya dia panggil hamba-hambanya, yang satu diberikan 5, yang satu 2, yang satu 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara-saudara, saya senang ada orang mengatakan, saya merasa kesanggupan saya hanya sekian mengelola harta dari Tuhan. Kalau lebih dari situ saya pasti berdosa. Wow, saya bilang luar biasa. Kesanggupan apa? Kalau kita sanggup dengan 5 talenta, talenta itu mata uang loh saudara. Tuhan pasti percayakan 5 talenta. Tapi kalau sanggup kita 2, jangan maksa 5 saudara. Kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Coba kita lihat kapasitas kita. Kira-kira orang seperti kita, Tuhan kasih berapa talenta kira-kira? Tuhan mempercayakan harta seberapa banyak ke kita? Sanggup nggak kelolanya? Sanggup nggak? Kalau sampai diberi Tuhan banyak tapi gara-gara itu saudara jatuh, untuk apa? Untuk apa saudara? Kan lebih baik saudara katakan, Tuhan berikan saya secukupnya. Makanya doa Bapa kami apa? Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Nggak muluk-muluk hidup ini saudara. Secukupnya. Yang cukup buat saya. Memang waktu itu saudara ada seorang katakan, Pak saya sih nggak muluk-muluk Pak, yang penting cukup makan, cukup minum, dan sekali 6 bulan liburan ke Amerika, cukup lah Pak. Nggak muluk-muluk sih saya. Ya silahkan aja kalau memang punya kemampuan. Saudara-saudara, tapi tolong, maka saya katakan di awal tadi yang namanya keadilan itu seperti apa sih? Jangan, wah dia anak Tuhan diberkati, masa saya enggak sih? Akhirnya kita memaksa diri supaya selevel dengan dia. Tunggu. Dia caranya bagaimana, kita caranya bagaimana? Jangan salah. Amin saudara? Jangan sampai, saya juga anak Tuhan, saya berhak kaya, berhak. Tetapi benar enggak Tuhan percayakan enggak engkau 5 talenta? Atau hanya 2 barangkali? Karena itu saudara hati-hati. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya berharap saudara kalimat ini komplit sekali.
Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Luar biasa nasihat firman Tuhan, saudara. Jangan sampai kekayaan kita hanya seperti sebuah euforia, saudara, yang hanya sesaat, tapi kemudian kita menjadi orang yang diperolok-olok. Untuk apa, saudara? Jangan, yang penting saya pernah kaya. Untuk apa hanya pernah? Yang penting pernah tercatat, saudara. Tercatat apa, saudara? Yang dicatatkan masa akhir hidup kita, bukan yang sesaat. Amin, saudara? Tolong belajar. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu hidup ini rasa puas, rasa cukup? Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya nggak salah, cinta uang yang jadi masalah. Saya setuju dengan orang mengatakan uang itu hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Selama kita bisa kendalikan uang, uang itu akan jadi jadi positif. Tapi kalau kita sudah mulai dikendalikan oleh uang, hati-hati. Apalagi semua demi uang. Apalagi sudah mengatakan uang yang mengatur segalanya, hati-hati. Ada banyak filsafat dunia ini yang sangat bertentangan dengan Alkitab, saudara. Dunia mungkin mengatakan kalau kita punya uang, apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita raih, apapun itu kata dunia. Tapi faktanya, ada banyak orang yang punya uang, justru menderita gara-gara uangnya. Memang kita mau hidup ini apa? Hanya cukup punya uang banyak walaupun menderita? Saya pikir bukan. Karena itu, saudara, lihat, karena akar segala kejahatan, saudara lihat, Alkitab memberikan garansi, akar segala kejahatan. Apa akarnya? Cinta uang. Berapa banyak orang bertengkar gara-gara uang, berkelahi gara-gara uang. Hanya uang, hanya uang, hanya uang. Saudara, saya 10 hari yang lalu, saya lagi di Siantar, macet jalan, macet gitu ya, mau keluar dari Siantar lah. Tiba-tiba, pup, waduh, ada apa ini? Kebetulan yang nyetir istri saya keluar, iya ada 2 anak remaja nabrak dari belakang, naik sepeda motor, dalam kondisi gemetaran. Motornya dia cukup parah. Saya bilang, kenapa dek? Iya om, ini remnya nggak macet. Maaf ya om ya, kayak mau nangis. Saya nggak begitu periksa mobil. Saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, anak kecil begini juga kan gitu kan. Udah deh nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak om. Terus ada bapak-bapak di situ. Terus mobil bapak gimana? Saya bilang nggak apa-apa lah, yang penting adik ini nggak apa-apa. Baru sampai rumah saya sadar ternyata kacanya pecah. Itu juga anak saya yang bilang, loh pak, papa baru ditabrak ya? Saya bilang, kenapa? Itu kaca belakang pecah loh itu. Kok saya nggak tahu? Saya bilang, nah ini belas kasihan menutupi. Benar, saya cuma kasih lihat anak 2 ini udah mulai gemetaran, saudara. Mau ngomong apa sama anak 2? Karena dia, akhirnya saya dengar bisik-bisik, motor juga pinjaman lagi. Dan motornya juga, ya depannya itu penyok gitu, kacanya pecah. Pikiran saya adalah gimana anak ini mempertanggungjawabkan motor pinjaman ini. Itu pikiran saya. Saya nggak kepikiran lagi kerugian saya. Saudara, positif nggak itu? Akhirnya sudah, ya sudah. Tapi coba ada kadang-kadang orang dicari-cari yang hasil kecelakaan minggu lalu pun dituntut ke dia. Ini juga lihat ini padahal di sana. Kecelakaan sini, di sana juga penyok ini. Gara-gara ini di sana bergetar penyok di sana. Waduh, kadang-kadang saya bilang keterlaluan di manusia. Hanya gara-gara uang. Saudara-saudara, yuk, rasa puas itu memberi keuntungan besar. Setuju nggak? Rasa puas berikan keuntungan besar. Kalau tidak puas, resikonya ini tadi. Lihat. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman. Iman itu bicara standar hal yang baik akhirnya diabaikan hanya gara-gara uang.
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya apa? Demi uang orang menyiksa diri. Untuk apa, saudara? Hanya karena tidak puas. Hanya karena nggak puas, nggak puas, nggak puas dan tidak puas. Kalau saudara masih nggak puas, bandingannya apa tadi? Waktu kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Bandingannya apa tadi? Toh kita masih bisa makan, toh kita masih punya pakaian. Kalau yang lain itu hanya tambahan, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau hidup kita dengan rasa puas, kita mendapat keuntungan besar. Keuntungannya itu yang tidak terduga, saudara. Itu dari Tuhan. Kita nggak pernah duga bagaimana Tuhan akhirnya memberikan keuntungan bagi setiap kita. Saya tadi katakan keuntungan diberikan Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi mari, hiduplah dengan rasa puas. Amin. Coba lihat ke belakang, kalau tadi engkau mungkin datang ke gereja belum puas, coba lihat, siang ini masih bisa makan enggak? Kalau masih bisa, katakan, puji Tuhan aku puas, karena hari ini aku akan makan banyak. Amin, saudara. Saya hidup puas. Karena bandingkan dulu saya nggak bawa apa-apa, sekarang udah begini. Wah, puas. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.